warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Srinawati, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas aksi nyata 2.3 tentang supervisi akademik. Rangkaian supervisi akademik itu ada 3 alur. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Hari ini saya ditemani dengan Ibu Novia. Ibu Novia ini beliau adalah mengajar bahasa Inggris di kelas berapa, Bu? Kelas 8. Kelas 8. Apa kabar Ibu Novi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa sekali. Sepertinya yang sudah kita sepakati bahwa besok kita akan melakukan observasi, supervisi. Saya akan mendampingi Bu Novi di kelas. Tidak apa-apa ya, Bu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Novi. Bagaimana kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari pembelajaran kita di kelas nanti bagaimana apa, Ibu? Besok ya. Tujuan pembelajaran bahasa Inggris kelas 8 ini materinya tentang simple present tense. Tujuannya yaitu siswa yang pertama, jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu. Siswa mampu memahami penggunaan simple present tense. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa mampu membuat contoh kalimat simple present tense. Tujuan pembelajaran. Berarti saya garis bawahi lagi bahwa tujuan pembelajaran untuk besok ya Bu, yang untuk supervisi yaitu siswa mampu memahami simple present tense dan siswa mampu membuat contoh kalimatnya ya. Baik, dari kira-kira dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu kembangkan itu apa Bu dari tujuan pembelajaran? Yaitu mengembangkan keterampilan siswa dalam membuat contoh kalimat simple present tense dengan tepat. Dengan tepat di sini mulai dari penggunaan subjeknya, kemudian masuk ke kata kerja. Tentunya secara bertahap, mulai menentukan kata kerja yang tepat, kemudian menyusun kata menjadi kalimat, baru setelah memahami, setelah mereka bisa mengerjakan itu, kemudian membuat contoh kalimat. Itu pengembangan secara runtut ya Bu ya, secara bertahap tentunya ya. Bagus sekali Bu. Lalu untuk mencapai tujuan pembelajaran Ibu, itu strategi apa yang akan Ibu gunakan? Iya. Strateginya yang pertama pasti diberikan contoh kalimat dulu, contoh kalimat simple present tense seperti ini. Nah, setelah diberikan contoh kalimat itu siswa belajar bersama-sama dibimbing menyimpulkan rumus simple present tense, baik berupa kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat tanya. Tapi tidak langsung kepada membuat contoh kalimat. Jadi bertahap dengan menentukan kata kerja yang tepat, karena kata kerja itu yang untuk subjek, misalnya untuk subjek I, you, they, we kan itu tidak menggunakan S. Sedangkan yang untuk subjek she, it menggunakan S, dan siswa harus bisa membedakan keduanya gitu. Setelah strategi itu kemudian menentukan kata kerja yang tepat. Setelah itu menyusun kata menjadi kalimat. Setelah menyusun kata menjadi kalimat itu baru mereka mencari-cari contoh kalimat simple present tense yang lain di internet. Jadi tidak terpaku hanya kepada buku modul atau buku paket saja yang ada di sekolah. Dari strategi yang barusan Ibu sampaikan, metode atau model pembelajaran apa yang akan digunakan? Model pembelajaran cooperative learning. Yang pertama cooperative learning, jadi mereka itu saya sudah membagi kelompok-kelompok, mereka berkelompok, kemudian setelah berkelompok bekerja sama, diberikan LK, lembar kerja gitu. Setelah itu juga diskusi juga ada, diskusi ya. Berarti tadi learning dan juga diskusi. Cooperative learning dan diskusi ya. Nanti ada per kelompok juga, bagi kelompok. Oke. Kira-kira Bu, kendala yang Ibu hadapi untuk strategi pembelajaran yang akan Ibu di kelas itu seperti apa sih Bu? Kendala yang dihadapi? Kendalanya seperti yang sudah pengalaman tahun lalu tentang pembelajaran simple present tense itu
kendalanya mereka itu kesulitan dalam penggunaan subjek tunggal dan subjek jamak. Subjek misalnya subjek tunggal itu seperti saya, subjek tunggal. Kemudian subjek jamak itu kan banyak, lebih dari satu. Nah itu teh beda kata kerja yang digunakannya, penggunaan kata kerjanya beda. Ya kan kalau di buku she kata kerjanya menggunakan sedangkan contoh yang lain misalnya my mother, my father itu masuknya kan ke subjek tunggal gitu. Penggunaan kata kerjanya yang kesulitan dalam penggunaan kata kerja. Kemudian kesulitan dalam membedakan apakah ini present tense, apakah ini past tense begitu. Jadi kata kerja yang regular verb dan irregular verb itu kesulitannya. Itu semua siswa sama, hampir rata-rata. Iya, rata-rata hampir semua siswa, mayoritas seperti itu. Jadi hanya 1 atau 2 siswa saja yang benar-benar full mengerti tentang penggunaan subjek dengan tepat. Rencana dari kan tadi ada kendalanya, rencana untuk menangani, kira-kira ada solusi nggak untuk menangani kendala tersebut? Itu pasti terus-terusan diberikan contoh kalimat yang beragam subjek. Beragam subjek itu maksudnya tidak hanya menggunakan subjek yang I, you, they, we, tapi juga menggunakan misalnya my father, my mother, my aunt, atau nama orang juga itu kan masuknya ke subjek. Nama orang, satu orang, misalnya Nobita gitu, atau misalnya nama orang lebih dari satu orang, misalnya Nobita and Shizuka. Nah itu masuknya kata kerjanya menggunakan S atau tidak. Itu mengatasi selain itu juga pastinya penggunaan kamus. Jadi setiap pembelajaran bahasa Inggris siswa harus membawa kamus. Jadi alat-alat juga digunakan ya, alat-alat juga dipergunakan gitu ya untuk mengatasi masalah tersebut ya. Oke Bu Novi, nggak terasa ya kita sampai di ujung praobservasi. Kira-kira apa yang ingin Ibu Novi sampaikan dari praobservasi ini? Praobservasi ini menurut saya sangat penting begitu ya Bu, karena sebelum mengajar kan kita tentunya harus prepare atau harus memberikan persiapan dulu yang matang terhadap siswa. Jadi kita ketahuan atau mengetahui mana alat dan bahan apa saja yang digunakan pada saat untuk mengajar. Ya seperti ini contohnya. Jadi ini menurut saya sangat penting. Mudah sekali ya dipermudah gitu. Jadi harus langsung ada kendala dan langsung ada solusi gitu ya Bu Novi ya. Diingatkan kembali nanti apa yang harus disiapkan nih pada saat nanti mengajar. Betul. Observasi itu menurut saya. Oke Bu Novi, saya rasa cukup ya. Saya doakan mudah-mudahan besok kegiatan praktek mengajarnya lancar. Yang Ibu rencanakan itu berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan. Acara akhir praobservasi ini saya ucapkan terima kasih Bu Novi. Terima kasih sekali. Assalamualaikum.